Ini gila, bagaimana hidupnya bisa berubah total hanya dalam waktu 1 detik saja. Inilah yang terjadi pada Riley Horner yang baru berusia 16 tahun yang menderita cedera otak yang mencegahnya untuk menciptakan memori baru setiap 2 jam. Artinya, setiap pagi ketika dia bangun pagi, Riley percaya bahwa masih tanggal 11 Juni, hari yang mengubah hidupnya selamanya. Di tanggal 11 Juni tahun 2019, Riley pergi ke pesta dansa bersama teman-temannya. Di sana dia tuh kayak having fun, enjoy their party. Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang melakukan cross surfing dan tiba-tiba jatuh dan menimpanya tanpa sengaja menendang kepalanya si Riley ini. Akhirnya Riley harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat karena gagal otak. Dan ketika ibunya yang bernama Sarah Horner datang ke rumah sakit, dokter mengatakan kalau Riley ini dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi ketika ibunya melihat anaknya, ibunya merasakan kalau itu bukan diri Riley yang sebenarnya. Sarah kemudian meminta para dokter untuk melakukan CAT scan dan hasilnya kayak normal semua guys. Sehingga Riley akhirnya diizinkan untuk keluar dari rumah sakit. Dan ketika dalam perjalanan ke rumah, tiba-tiba Riley ini kejang-kejang di kursi belakang mobil. Akhirnya mau gak mau Riley kayak dibawa balik ke rumah sakit. Tetapi para dokter juga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akhirnya dia dibawa lagi pulang ke rumah. Dan selain kejang-kejang, cara bicaranya juga mulai terganggu. Dia sensitif terhadap cahaya, sakit kepala, bahkan pendengarannya juga ikut terganggu guys. Tapi bagian terburuknya adalah dia tidak bisa membuat memori baru atau mengingat apapun lebih dari 2 jam. Kehilangan ingatan jangka pendek membuat Riley ini merasa takut dan bingung. Dia kayak galau, stres gitu. Ya meskipun beberapa hal terasa familiar baginya, tapi dia tuh tidak ingat pernah melakukan hal itu. Dia merasa hancur ketika orang-orang memberitahu tentang apa yang terjadi padanya. Dia merasa orang-orang ini sedang membicarakan orang lain karena dia ini tidak merasa melakukan itu. Sehingga setiap hari ketika Riley bangun pagi, dia percaya bahwa hari ini tanggal 11 Juni. Ibunya mengatakan bahwa setiap pagi ada sesuatu yang salah pada Riley. Menurutnya setiap pagi Riley akan merasakan ada hal yang salah. Ketika dia merasakan hal-hal yang membuatnya jelas kalau ini tuh bukan bulan Juni. Misalkan kayak tiba-tiba cuaca menjadi dingin atau turun salju, karena turun salju tuh bukan bulan Juni ya guys. Dalam upaya untuk mengatasi kondisinya yang baru ini, Riley juga membuat beberapa catatan yang dia tinggalkan di handphonenya. Dan dia ini juga ngeset alarm setiap 2 jam sekali untuk memeriksanya. Dia juga mulai membuat buku catatan untuk terus-menerus menulis tentang apapun yang terjadi. Dan dia juga menandai kalender untuk mengingat hari dan bulan di mana dia ini bangun. Sayangnya ini tidak cukup untuk membuat kondisinya bisa normal lagi. Bahkan Riley ini melupakan pelajaran yang dia pelajari di sekolah. Dan dia ini kehilangan tahun pertama di sekolahnya. Jalan rumahnya dia juga tidak ingat. Teman-temannya hilang, bahkan pacarnya. Oh sedih banget gak tuh? Gak lama setelah itu, kakaknya dari ibunya, which is Sarah Horner itu tadi meninggal dunia. Dan Riley itu tidak mampu mengingatnya gitu. Makanya Riley ini harus dikasih tahu tentang hal-hal ini setiap hari. Sementara Sarah ini putus asa untuk mencari jawaban. Dan Sarah ini kayak takut tentang masa depannya si Riley ini. Kondisi Riley ini mencegahnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau memiliki sebuah keluarga. Para dokter masih belum menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kondisinya Riley ini adalah misteri medis. 5 bulan setelah kecelakaan itu, Riley dan ibunya udah pergi ke 5 rumah sakit. Dan dia juga dirawat oleh banyak dokter. Tetapi masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Riley bertanya, what happened to me gitu loh. Orang-orang cuma ngejawab, dia ini mengalami gegar otak dan dalam waktu beberapa hari saja kondisinya akan membaik. Riley dan keluarganya merasa putus asa dan seakan-akan hilang harapan. Tapi kemudian suatu hari ibunya mulai membagikan kisahnya ini di Facebook. Dan mulai menjangkau ke semua orang berharap akan ada yang membantunya. Lalu ibunya membagikan kisahnya di news kayak saluran berita gitu. Dan menjadi viral. Dan dari inilah ibunya berasa memiliki harapan hidup lah pada Riley ini. Setelah cerita Riley ini ada di berita, ibunya Sarah mulai mendapatkan banyak dukungan dari banyak orang yang memberinya saran, informasi, atau bahkan sumbangan kepada putrinya ini. Akhirnya Sarah ini harus membuat Facebook fanpage untuk mengelola sumbangan yang diberikan kepadanya. Kemudian beberapa orang mengirim pesan ke Cognitive FX pusat perawatan pasca gegar otak di Utah untuk diberitahu kondisinya Riley, dan akhirnya mereka bisa membantu si Riley asal ibunya dan Riley dapat pergi ke tempat itu.
Pusat medis melakukan pemindaian otak kepada Rally dan menunjukkan anomali yang diabaikan selama ini oleh para dokter. Masalahnya adalah geger otak ini membuat terputusnya cara-cara sel-sel otak untuk menerima oksigen. Dokter mengatakan bahwa mereka ini dapat memperbaiki ingatannya Rally dan mereka ini menawarkan kombinasi untuk kesehatan mental dan fisiknya si Rally ini. Dia segera melakukan terapi dan hanya dalam waktu 3 hari saja Rally sudah mampu menciptakan memori-memori baru dan dia ini sudah mengingat dia ini pernah melakukan perjalanan ke Utah dan ketemu para dokter. Sarah dan Rally sangat bahagia dan berterima kasih untuk para dokter. Bahkan setelah 2 minggu setelah perawatan, Rally ini sudah hampir mengingat semua yang terjadi. Tapi guys, semuanya akan menjadi jauh lebih buruk setelah ini. Pada 3 Februari tahun 2020, ibunya Rally ini memposting status di Facebook page-nya dan ini cukup memprihatinkan. Ibunya mengatakan bahwa Rally ini mengalami gejala yang mirip mono, tetapi pernah dilakukan tes dan hasilnya negatif guys. Gejala pasca geger otaknya ini membuat kondisinya semakin memburuk. Dan selama beberapa hari ini, Rally ini tidak bisa makan tanpa mengalami sakit perut yang teramat sangat. Rally mengalami sakit kepala yang luar biasa, dia juga kayak memar-memar. Dan sekali lagi, dokter juga melakukan tes dan sedang menunggu hasilnya. Beberapa minggu setelah itu, Sarah membuat updatean lagi di Facebooknya. Dia mengatakan bahwa Rally ini perlu diendoskopi, tetapi dia ini tidak bisa melakukan karena kondisinya Rally itu sangat lemah. Dia juga kehilangan banyak berat badan. Dan dokter Rally mengatakan bahwa ketidakmampuan gadis ini untuk makan atau mencerna makanan ini karena dampak gara-gara gagar otak. Para dokter percaya bahwa Rally ini tidak cukup mendapatkan banyak oksigen untuk diedarkan ke diafragmanya. Jadi dia menyarankan serangkaian teknik pernafasan untuk membantu memecahkan masalahnya. Akhirnya berhasil guys dan Rally dapat makan walaupun kayak sakit perutnya tuh kayak masih sih guys. Sarah juga melanjutkan updatean di Facebooknya dan mengatakan bahwa dia ini perlu dukungan lagi dari orang-orang. Dan dia ini mengatakan betapa sulitnya untuk hidup normal setelah kejadian itu. Ya walaupun kondisinya seperti ini, Sarah tidak pernah menyerah guys. 2020 penuh dengan cobaan antara Rally dan ibunya. Tapi akhirnya ingatannya jauh lebih membaik guys. Dan Rally ini juga bisa sekolah lagi dengan baik. Tetapi masih banyak efek yang tersisa dari cedera otaknya ini. Rasa traumatis yang menyebabkan dia ini tidak bisa benar-benar bahagia. Kadang kakinya tidak bisa bergerak, dia juga kehilangan indera penciuman, dia juga pusing, vertigo, bahkan suka pingsan tiba-tiba. Lalu pada tanggal 21 Februari tahun 2021, ibunya Rally yaitu Sarah menuliskan sesuatu di Facebook. Dia mengakui sesuatu tidak berjalan dengan baik. Dan ketika dia pikir dia bisa kembali hidup normal, ternyata enggak guys. Rally mengalami masalah dalam mempertahankan ingatannya tentang pelajaran di sekolah, terutama kalkulus. Ya, kalau matematika aku juga pura-pura lupa nih guys. Rally sangat pandai matematika sebelum kecelakaan itu. Wah, sayang banget ya guys, jadi ilmunya hilang gitu aja. Rally juga sedang berjuang untuk melawan anxiety-nya yang membuat kondisinya semakin memburuk. Dan kesulitan untuk kayak mengemudi, pergi ke sekolah, makan gitu. Dia juga masih mengalami sakit kepala dan kejang-kejang walaupun gak terlalu sering. Dan Rally ini akhirnya masuk ke perguruan tinggi Bradley, di mana dia ini ngambil jurusan keperawatan. Dan dia ini kayak tertarik banget ingin mempelajari neurologi. Tetapi guys, pada tanggal 13 Maret, ibunya Rally ini kembali memposting status dan mengatakan dia ini butuh bantuan. Ya, sepertinya kondisi Rally ini kayak kumat lagi. Sarah menulis bahwa Rally ini nampak gelisah daripada sebelum-sebelumnya. Bagian yang terburuknya bahwa Rally ini kayak sering kejang-kejang, dia juga hilang kesadaran selama beberapa menit, dan bahkan ketika dia membuka matanya, dia ini tidak responsif dan dia hanya memandang tembok sambil tertawa. Ini udah mulai serem banget sih. Sarah mencoba berkali-kali untuk mendapatkan bantuan dari dokter lokal, tetapi dokter juga tidak bisa melakukan apa-apa. Sarah mengatakan dia akan menghubungi Cognitive FX untuk meminta bantuan sekali lagi. Apakah bisa ditolong nih kondisinya Rally? Sarah dan Rally telah mengalami kondisi yang sangat sulit selama beberapa tahun. Ya, walaupun seperti itu, Sarah dan Rally tetap berpikiran positif dan berpikir bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Sekarang Rally masuk menjadi anggota cheerleader, dia sudah mendapatkan banyak teman, dan finally dia masuk ke perguruan tinggi dan belajar neurologi untuk membantu banyak orang. Terus guys, Rally juga punya akun TikTok di mana di sana dia tuh kayak share daily life-nya. Dia juga share kayak having fun sama teman-temannya, joget-joget. Pokoknya dia ini berusaha untuk
kembali membuat hidupnya tuh tampak normal. Akhirnya berkat dukungan kalian semua, Rally berhasil menemukan obat yang mengubah hidupnya. Setelah 11 Juni yang suram, di mana orang secara random mengubah hidupnya selamanya. Tapi finally untungnya Rally berhasil keluar dari hidupnya yang kelam dan berusaha bangkit lagi untuk membuat hidupnya tampak normal seperti sedia kala. Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini. Cukup panjang dan cukup menguras otak aku. Maaf banget kalau aku banyak typonya menurut aku ya, karena belibet. And kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!